Emang benar bisa dapat kerja? Emang benar nantinya apapun yang kita pelajarin di bootcamp ini itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari? Emang benar kalau misalnya upskilling di Hacktivate nantinya bisa membantu mendapatkan promosi atau the desired career outcome yang banyak dicari oleh student? Welcome to Growthcast, Hacktivate Podcast di mana kita ngobrolin masalah industri teknologi, apa yang perlu dilakukan buat upskilling and reskilling in this ever-evolving industry. Hari ini kita bakal cut through the noise and answer some of your most controversial questions regarding the tech industry. Kalau misalnya kalian anak-anak yang mungkin lagi aspirational untuk buat masuk ke tech industry, kalian mungkin masih wondering apakah bootcamp is for me, apa aku udah telat ya? Stay tuned, mana tahu kita jawab salah satu pertanyaan kalian. Myth nomor 1, bootcamp itu mahal banget dan gak ada gunanya untuk real tech jobs. Real tech jobs itu butuh S1 Computer Science atau Informasi Teknologi. Itu salah satu anggapan yang paling sering saya dengar sih waktu anak-anak mau masuk ke Hacktivate Bootcamp. Emang benar bisa dapat kerja? Emang benar nantinya apapun yang kita pelajarin di bootcamp ini itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari? Emang benar kalau misalnya upskilling di Hacktivate nantinya bisa membantu mendapatkan promosi atau the desired career outcome yang banyak dicari oleh student? Jawabannya adalah iya. Jadi zaman sekarang banyak hiring partners kita atau corporations yang hire berdasarkan skills. Jadi bukan semerta-merta berdasarkan background kamu dulu belajar coding dari mana. Survei dari Stack Overflow menunjukkan bahwa 50% dari current developers yang sekarang ada itu adalah self-taught atau bisa jadi asalnya juga dari bootcamp. So if you're thinking about entering the industry, tapi nggak punya waktu buat 4 tahun sekolah lagi di S1, bootcamp is still very much the solution for you. Apalagi zaman sekarang, banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Google, IBM, dan Amazon itu melakukan skill-based hiring. So daripada mereka fokus ke kalian belajar coding di mana atau sekolahnya di mana, mereka lebih fokus terhadap bagaimana kalian bisa memecahkan masalah-masalah yang ada dalam sehari-hari, bisa mengatur proyek, bisa memiliki keterampilan untuk melakukan problem solving di dunia nyata. So, if you are still thinking about going into this industry as a developer, tenang aja jawabannya, nggak harus sekolah lagi 4 tahun. Bootcamp is still the right solution. Mitos yang kedua, kalau nggak bisa coding sama sekali, lo bakal nggak bisa survive di bootcamp. Ini sering banget didengar, apalagi banyak orang yang bilang kalau Hacktivate itu susah banget. Kalau misalnya kamu nggak pernah coding, udah deh jangan coba-coba, nanti malah di tengah jalan fail. Ini sebenarnya salah karena Hacktivate itu kurikulumnya semua didesain untuk orang yang benar-benar mulai dari nol. Jadi jika kalian mau pivot dari industri-industri yang sama sekali nggak ada korelasinya dengan developer, nggak ada korelasinya untuk menjadi IT atau software engineer, no problem. Karena memang kita sudah mendedikasikan semua yang ada di dalam Hacktivate itu untuk ngebantu kalian to thrive during the education. Kita ada fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 yang dimana itu semuanya progressively naik dan mempersiapkan kalian dari yang benar-benar zero to hero. Selain itu, kalian juga akan dipersiapkan secara soft skill. Kami ada kelas untuk how to manage your interview, how to manage your portfolios, gimana caranya mempresentasikan hal-hal yang sudah kalian kerjakan. Dan gimana caranya untuk solve real life problems melalui case studies. Selain itu, kalian juga bakal banyak banget belajar bersama alumni.
Nah, alumni-alumni kalian ini kan juga udah melewati hal yang sama-sama kalian ya. Mungkin mereka dari background yang berbeda, ada yang dari farmasi, ada yang dari kedokteran, ada yang dari hospitality. Mereka bisa jadi developer. Mereka pasti ada dong tips-tips gimana caranya belajar, gimana caranya support each other supaya kalian bisa menyelesaikan bootcamp di Hacktivate. So 100% wrong. It's all about growth mindset. It's all about how much you want to be a developer, how much you want to be an engineer, dan semuanya support system sudah ada dalam Hacktivate. So don't be afraid to try. Yang ketiga, kerja di tech harus jago matematika, di data harus jago statistik. Banyak yang mikir, kalau misalnya nggak jago matematika, ya udah deh bye-bye career tech. Aku coba yang lain aja, yang tidak require math. Ini sebenarnya, instead of thinking about it that way, tech itu lebih banyak logic daripada numbers. When we remember our math class waktu kita masih kuliah, itu banyak yang kita itu harus melakukan calculations in a big way, in a fast way, dengan formula-formula yang sangat complicated. Sedangkan memiliki pekerjaan di tech itu yang lebih dipentingkan adalah whether or not you understand the logic behind it. Jadi selama kalian tidak pergi ke specialist role yang sangat dalam seperti AI engineer atau very deep data scientist, most of the time tech roles doesn't need advanced math. So what is more important adalah whether or not you understand the logic between the code, you understand the problem that you're trying to solve, dan dari situ itu udah cukup buat meniti karir di dunia tech. So you don't have to be extremely good at advanced math. Myth number 4, kalau mau kerja di tech harus di startup. Startup sounds very cool. Udah banyak startup juga yang do massive hiring. Office-nya very cool, terus habis gitu kerjaannya fast pace, project-nya banyak. Tapi is that your only option? Jawabannya adalah tidak. Jadi sebenarnya ada tren dari tahun 2022 sampai 2025 ini bahwa banyak hiring graduates Hacktivate itu goes to conventional corporate jobs seperti banking, mining, pharmaceutical industry, dan lainnya. Ini disebabkan karena sebenarnya the big companies needs digitalization dan the big companies are starting to build their own tech ecosystem. Jadi kalau misalnya kalian memang bukan tipe orang yang suka lifestyle di startup, yang fast growth, very challenging, very taxing, kadang-kadang bisa lembur terus, dan dengan job insecurity yang sangat tinggi, selalu banyak opportunity di conventional corporates yang tadi sudah saya sebutkan. Di Hacktivate, waktu kalian sudah selesai dari bootcamp, kalian akan dipresent oleh the array of options of the companies that are hiring. Ada dari startup, ada dari conventional jobs, ada dari freelance gigs, dan juga banyak bahkan orang-orang yang memutuskan untuk I'll just make my own startup. So figure out what best for you. Tech industry is a really wide industry and it's getting wider by any time soon. Myth number 5, bootcamp itu cuman buat orang-orang yang mau switch career atau pivot. Jawabannya, enggak juga. Karena so far ada 3 main category of students yang kita udah sering terima di Hacktivate. Pertama adalah orang-orang lulusan universitas yang mau fast track into tech career. Non-IT background biasanya memang mau masuk tech tanpa harus kuliah lagi bertahun-tahun. Tapi ada juga banyak student yang belajar lagi supaya mereka bisa dapat real life more practical case studies untuk dilatihkan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan secara tetap. Yang kedua, buat professionals yang udah bekerja untuk mau upgrade skill dan stay competitive. Nah ini tuh contohnya banyak ya. Misalnya software engineers, mereka start as a full stack
engineers. Tapi mereka sekarang ingin belajar tentang AI, belajar tentang cloud. Di Hacktivate juga banyak professional development programs yang allow people to do exactly that. Jadi sekarang the software engineers bisa belajar AI, cloud computing untuk naik level. Yang ketiga, entrepreneurs dan business leaders yang mau pahami tech. Banyak startup founders itu yang sebenarnya backgroundnya mungkin dari bisnis atau dari marketing dan mereka ingin mulai startup mungkin bareng sama technical foundersnya supaya mereka bisa lebih nyambung dan supaya produknya juga lebih matang. Banyak dari student-student di Hacktivate itu yang mempersiapkan diri untuk at least have a very basic grasp on the technical abilities so they can match their co-founders technical skills supaya bisnisnya lebih bagus, lebih matang, supaya lebih sukses lah ya intinya gitu. Jadi bukan cuma buat career switchers ya, but anybody who wants to upskill, who wants to use technical skills for their businesses, who wants to do fast track career path, bootcamp is the solution. Myth number 6. Bootcamp guarantees high-paying jobs. Banyak orang mikir kalau lulus bootcamp pasti langsung dapat gaji tinggi. But is that really the case? Sebenarnya enggak juga. Karena gaji kalian itu yang menentukan ada banyak hal. Yang pertama adalah skill level dan specialization. Misalnya ini kalian newbie dari nol. Terus habis gitu masuk bootcamp supaya jadi software engineer. Of course, gaji pertama kalian akan mengikuti gaji rata-rata entry level pada industri tersebut. Kedua, kalau misalnya kalian itu highly specialized position dari front end, dari back end, dari cyber security, dari AI, of course, gajinya akan beda-beda tergantung dengan the complexity of your specialization. Gaji tech professionals itu juga tergantung kalian pilih company seperti apa. Kalau misalnya startup, mungkin benefit dan kompensasinya lebih rendah, tapi growth-nya, opportunity-nya lebih besar. Sedangkan governmental jobs, multinational companies, usually have better job security, have better compensations karena mereka butuh tech talent, tapi at the same time not pretty much growth opportunities. Jadi kalian pilih aja mana yang cocok sama kalian. Lalu location and market demand. Of course kita tahu kalau misalnya kerja di tech hub seperti Jakarta, gaji rata-rata pasti lebih tinggi daripada bekerja di Jogja atau di Solo. Dan juga sekarang lagi rame nih remote work opportunities karena gaji yang diberikan global dan membutuhkan skill berkomunikasi dalam bahasa Inggris lebih banyak, jadi kebanyakan salary-nya lebih kompetitif. Lalu yang keempat, negosiasi. Ini juga salah satu hal yang paling penting diajarkan di Hacktivate. Bagaimana caranya kita menegosiasi gaji saat kita sedang di tahap negosiasi dengan hiring partners. Kita bisa showcase more of your projects, more of your portfolio. Tunjukkan bagaimana kamu proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah real. Tunjukkan bagaimana kamu kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itu juga bisa boost your potential to get a higher earning. Jadi bukan sekedar lulus terus habis itu pasti dapat gaji tinggi. Banyak effort yang harus dilakukan juga setelah selesai dari bootcamp. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan mitos yang aku bisa jawab hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi yang kalian mau kami bahas langsung, leave down on the comments below. Nanti kita bahas di our next Growthcast episode. Terus buat kalian yang memang serius mau masuk ke dunia teknologi, atau yang mau upskilling dan reskilling with Hacktivate, don't hesitate to come to us. Talk to us, talk to our admission team, talk to our alumni to see if we're the best fit for you. Di Hacktivate Tech Academy, kurikulum kami semuanya up to date to latest hiring partner standard. Jadi kalian gak usah worry, kalau misalnya ikut bootcamp,
itu pelajarannya up to date nggak sih, pakai AI nggak sih, cocok nggak sih sama real life situation. Itu kita selalu continually update our education and our materials. Tapi skill teknis aja nggak cukup kan. Jadi kita di Hacktivate juga ada dedicated career service team dan engineering empathy team yang akan ngebantuin kalian dari mulai build your CV, managing your stress, sampai mendapatkan pekerjaan sendiri. Itu semuanya udah ada ekosistem yang tersedia buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian memang mau mengembangkan karir di dunia teknologi, why not try Hacktivate Tech Academy? Check our programs di social medianya Hacktivate, websitenya Hacktivate, join our free class 1 jam belajar, join our free event, technical workshops, and many more. See you on the next Growthcast. Bye-bye.